Bro, sorry nih gue mau numpang nanya nih, boleh ya? Ya boleh bang. Boleh. Pertama gue mau tahu kalian dari mana sih? Satu-satu jawab ya, dari mana nih? Iya, dari Celuk bang kita bang. Ciledug. Citayam bang. Wih, Citayam banget. Gue dari Ciledug bang. Ciledug. Citayam. Oh, Citayam. Ciledug bang. Oh, nih berarti 3 Ciledug, 2 Citayam. Iya. Ketemu di sini? Iya. Baru? Baru bang. Udah nongkrong berapa lama? Baru ini. Baru ini, baru Iya, sekarang? kalau saya mah nongkrong Karena udah lama. ada sebulan lah. Udah sebulan? Iya. Udah sempat ketemu Bonge dong? Udah sempet udah punya WA-nya. Udah punya WA. WA? Iya, nongkrong bareng. Keren. Bonge kayak gimana orangnya? Menurut lo gimana? Asik sih dia orangnya bang, baik, nggak sombong. Nah, kalau menurut lo gimana Bonge? Ya baik sih bang, nggak sombong bener. Emang sopan juga. Lo pada suka nongkrong di sini? Iya bang. Kenapa suka nongkrong di sini? Ya suka aja nongkrong. Asik gitu bang. Asik aja bang. Asik baik gitu bang. Lo kan Kayak- dari Citayam nih. Iya kayak kampung gitu, kayak bosan baik di kampung bang. Bener ya bang? Lo umur berapa sih? 16 tahun bang. 16 tahun. Bukannya sekolah, Bro? Libur sih bang. Oh, sendiri. libur. Lo umur berapa nih? 16 naik 17 bang. Oh, jadi rata-rata 16 17. Iya. Ngomong sama orang tua apaan? Cuman mau main nongkrong bareng sama teman-teman Nongkrongnya di mana bilangnya? di Sudirman. Nggak apa-apa sama orang tua? Nggak apa-apa. Wah, cakep berarti orang tuanya santuy ya. Ya. Ada yang bohong nggak nih sama orang tua? Nggak ada bang. Saya emang nggak pernah bohong sama orang Nggak tua. pernah ya? Jangan. Celaka bang. Yang penting Nah, itu dia. Betul. Jangan sampai bohong sama orang tua, celaka nanti, Iya benar. bener bang. Oke, pokoknya di sini jaga ketertiban ya. Iya bang. Pokoknya Jangan. di sini boleh main asalkan jangan buang sampah sembarangan. Nah, ya itu dia. Ya hargain tempat-tempat orang ya kan. Iya. Oke deh. Oke kalau gitu selamat nongkrong terus. Pulang jangan malam-malam juga. Iya bang. Oke, enjoy. Enjoy. Oke, hari ini kita lagi, kan tadi udah lihat di depan tuh, kita ada di kawasan yang lagi fenomenal, kawasan yang lagi ngetren, apalagi kalau bukan di SCBD. Nggak sih, daerahnya Duku Atas, tapi orang bilangnya SCBD. SCBD Singkatan. Singkatannya banyak nih. Ada yang bilang Sawangan Depok, Sawangan Bojong Depok, Sawangan Bojong Citayam Depok, SCBD. SC salah ada gua. Ada Sudirman, Citayam, Bojonggede, Depok. Ya. Ada yang bilang Sawangan, Citayam, Bojonggede, Depok. Nah, kayak gitu. Nah, kayak gitu. Banyak versinya lah ya. Hari ini gua ngobrol-ngobrol sama Yaski, kita santai aja deh. Kita di tempat yang benar-benar kekinian banget, hits banget. Jadi ini aja kita minuman khas ini nih. Nutrisari apel pasti ini. Bilangnya sih belewah, au. Terus tadi gue udah sempat ketemu Bonge sebenarnya. Oh iya. Tapi Tapi saya nggak foto ya. nggak foto. Tadi sempat ketemu. Nanti lah kalau misalnya ada pas kita balik kita coba lihat lah ya. Gue udah kayak artis di sini kan. Udah kayak artis banget, parah. Padahal dulu tempat sepi banget nih. Tapi ya lumayan lah buat hiburan. Hiburan ibu-ibu juga ada ibu-ibu. Tadi ada yang ini ya, ada yang minta di videoin ya. Saking nggak ada ininya, nggak ada saking terkenalnya jadi dia pengen ikutan pengen juga. kesini. Nah, lu sendiri kalau ngeliatin gitu. Oh iya, sebelumnya gue perkenalin dulu dong. Ini gue ada adik gue ya pasti. Kalau gue bilang temen gue bohong juga nanti. Jadi ada adik gue yang kebetulan juga pastor di Youth Born Ages. Jadi kalian kalau misal belum kenal bisa diperkenalkan diri dulu, namanya siapa? Yeskel Malvin Muntu. Instagramnya IHZ07.
ini banyak banget orang lalu lalang. Emang kita tanpa settingan nih, kita langsung ngeset Real jalannya. pokoknya. Real nih, seadanya nih. Tuh. Anak sekolah aja baru pulang langsung ke sini. Nah, lu menanggapi kan artinya sekarang ini kita bisa melihat betapa tadinya lu bilang kan ini tempatnya kosong kan. Terus sekarang seketika langsung jadi semeriah ini nih. Udah kayak ada hajatan dan segala macam. Sampai ada woro-woro dari tadi satpam bolak-balik ingetin jaga kebersihan dan segala macam. Nah, lu bentar ya, iklan. Nah, lu ntar muka kita nggak kelihatan di kamera. Nah, lu melihat ini semua perubahan-perubahan yang kayak gini, gimana sih menurut lu? Ini menjadi sesuatu yang baik atau gimana? Kalau menurut gue ini ya baik ya kan. Kita soalnya udah lama banget nggak kumpul-kumpul, Covid udah 2 tahun ya kan, di rumah aja. Terus saat ini ruang publik Jakarta sudah dibuka, udah boleh kumpul-kumpul, mereka kumpul-kumpul sini baik selama tetap menjaga protokol kesehatan, jaga kebersihan ya kan. Juga apa namanya ya, tetap nongkrong yang bener, jangan sampai nongkrong yang salah gitu. Nah, ini kan kalau gue lihat, berarti kan ini ada korelasi yang mirip nih sebenarnya di dalam kekristenan pun begini nih, pasti akan adanya perubahan, apalagi untuk generasi muda. Betul. Kan sekarang banyak generasi muda kayak di sini udah dipenuhi sama anak-anak muda semua. Yeah. Artinya di kekristenan juga pasti ada sesuatu yang baru nih. Menanggapi hal-hal yang kayak gitu gimana menurut lo? Gimana sih menjadi seorang Kristen yang modern? Itu harus gimana kita? Ya kita percaya, kita tahu juga kan kalau tiap tahun, tiap zaman pasti akan ada perubahan, ya kan. Nah, jadi orang Kristen yang mungkin harus jadi kekinian ya. Kekinian itu yang penting tuh paradigmanya diubah dulu. Sudut pandang, pemikiran, iya. Pemikiran bahwa kekudusan itu tidak semenyeramkan itu, gitu kan. Karena banyak orang-orang Kristen, apalagi anak-anak muda, mereka tuh mengira kekudusan itu serem banget, udah langsung jadi malaikat gitu. Enggak gitu. Kekudusan, kalian kudus dengan cara ya terpisah dengan orang-orang yang pergaulannya salah, tapi tetap bisa gaul. Nah, kita juga harus mengubah paradigma gaul. Gaul itu nggak harus apa namanya, narkoba. Nggak harus narkoba gaul. Gaul nggak harus nyimeng segala macam atau nongkrong-nongkrong yang salah sampai larut tengah malam. Nggak harus begitu. Gaul kayak kita ini udah gaul banget ya kan. Iya, Nongkrong di tempat SCBD. Yang hits nih. Outfitnya Citayam banget. Masih diginiin nih. Aduh. Terus goyang-goyang dah. Kalau dia ngomong goyang-goyang. Gitu. Gaul nggak harus yang kayak gitu. Gaul kita datang ke sini gaul itu nggak harus narkoba. Kita datang ke sini tuh juga gaul, ya kan? Kita juga udah termasuk Kristen yang kekinian, gitu loh. Gaul datang ke sini, tapi yang penting itu dia. Kalau kalian masih anak-anak kisaran berapa 12 tahun ke atas ya, 12 tahun ke atas, pastikan kalian kalau izin ke tempat ini jujur juga. Tadi gue habis ngobrol juga kan sama anak-anak sini. Untungnya mereka pada jujur sama orang tuanya, benar-benar mau ke Sudirman gitu. Soalnya lewat aja Tong, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, lewat aja. Lewat aja nggak apa-apa. Soalnya kan kita harus menghormati orang tua. Orang tua itu wakilnya Tuhan di dunia ini. Gitu. Yang penting itu dia, jujur aja sama orang tua mau nongkrong di mana. Jadi step pertamanya kalau untuk anak muda di situ aja dulu ya. Ya. Di perkara jujur aja dulu. Betul. Kita mau kemana? Emang kan nongkrong itu nggak selamanya jahat toh ya. Betul. Nggak selamanya. Ya nggak apa-apa lewat aja. Jadi nongkrong itu nggak selamanya jahat, nggak selamanya buruk. Tergantung bagaimana kita ininya ya,
di lingkungan itunya ya. Betul. Kita menjadi Betul. seperti apa. Nah, Betul. itu kan dari lu untuk kekristenan yang kekinian nih. Kita bisa bergaul dengan siapa aja. Terus kita harus bagaimana? Kan tadi lu bilang no narkoba, no korupsi, no WA kamu berapa? Iya. Nah, itu bisa dipakai tuh di tongkrongan tuh. Nah, terus gimana? Selain itu, gimana cara menjadi seorang Kristen yang modern lah, yang kekinian lah? Yang jadi yang pertama paradigma harus diubah, ya kan. Yang kedua itu adaptasi. Jatuh kacang Adaptasi menghadapi perubahan-perubahan ini. Adaptasi dengan perubahan-perubahan ini, gitu loh. Kita ngelihat fenomena ini, Citayam Fashion Week. Jangan langsung kita tolak begitu aja, tapi coba kita terima. Selama itu baik, selama itu tidak mengganggu lalu lintas dan ketentraman, ya kan, nggak apa-apa. Paulus kan bilang gini di Korintus. Paulus bilang di antara orang-orang Yahudi, dia seperti orang-orang Yahudi. Di antara orang-orang yang tidak di bawah hukum Taurat, dia seperti orang-orang yang tidak di bawah hukum Taurat. Di antara orang-orang lemah, dia seperti orang-orang lemah. Gitu. Nah, sama halnya gimana kita menghadapi perubahan-perubahan ini jadi Kristen yang kekinian, kita harus mampu untuk beradaptasi. Kalau lagi di SCBD, kita harus adaptasi dengan lingkungannya. Harus secitayam mungkin kalau bisa gitu. Kalau kita lagi kumpul-kumpul di teman-teman gereja, ya juga harus menyesuaikan diri. Nah, gitu. Berarti cara menjangkau jiwanya gimana kalau misalnya kita menjadi sama? Kan ini bertolak belakang nih. Janganlah kamu sama dengan dunia ini nih. Nah, itu gua kelakuannya jangan sama seperti orang-orang di dunia ini gitu loh. Kalau misalkan gini, kita nongkrong di tempat-tempat yang misalkan teman-teman kita ngerokok semua, ya kita jangan keikut, ngopi aja nggak apa-apa gitu loh. Tapi jangan ngerokok. Nah, kenapa sih Paulus bilang aku di antara orang-orang Yahudi, aku seperti orang-orang Yahudi. Di antara orang-orang yang tidak di bawah hukum Taurat, aku seperti orang-orang tidak di bawah hukum Taurat. Supaya Paulus bisa menjangkau jiwa. Gitu. Kalau kita ke Citayam, terus kita pakai jas. Enggak, masih oke dong. Pakai baju-baju keagamaan yang lain gitu kan. Terus kita datang ke anak-anak sini. Terus kita langsung ngomong bertobat. Kerajaan Tuhan sudah ketakut orang-orang gitu. Tapi coba kalau kita berbaur, kita pakai outfit yang sama, nongkrong, ngobrol-ngobrol aja, kesaksian gitu kan, ceritain tentang kehidupan kita, baru kita masuk pengenalan tentang Yesus itu siapa. Pendekatannya lewat situ dulu. Pendekatannya lewat situ, itu namanya pendekatan kontekstual. Kita mendekati dengan caranya mereka gitu, tapi jangan sampai keikut hal-hal yang negatif gitu. Nah, gue pernah ngeliat nih, kemarin gue nonton di salah satu YouTube. Bentar, lagi ada lewat nih habis ini ya. Nah, nggak boleh Kopi dulu bang, jangan body shaming bang. Ikan ya, benar. Oke, nah, gue kemarin nonton. Ternyata di YouTube-nya Onat. Jadi ada orang yang terjebak di salah satu gereja setan deh. Gue nggak tahu, mungkin apa dia cerita karena dia ini apa itu namanya, dia lagi putus kecewa sama Tuhan terus dan segala macam, terus dia lari ke tempat yang salah itu di media sosial, dia umbar semua di media sosial. Terus
akhirnya dia terjebak tuh. Ada temennya ngajakin buat ketemu sama pendetanya, nggak tahu ya pendetanya salah satu pendeta gereja setan. Tapi pendekatannya dia emang terus-terusan tuh. Emang tiap hari ngechat dan segala macam sampai dia nggak tahu kalau ini dia di jalur yang salah. Nah, untuk menjadi Kristen yang kekinian, bagaimana kita supaya tidak jadi salah jalan juga kayak begitu tuh. Itu kan menurut gua dia melihat segala sesuatu mungkin jadi salah jalan gitu. Kan hidup ini ada indikatornya ya kan. Harusnya kita tahu. Harusnya kita tahu kita ada hati kecil. Kita punya hati kecil yang bisa tahu ini orang benar atau enggak. Gitu kan. Sama kita bisa doa sama Tuhan, kita harus minta pergaulan yang baik sama Tuhan. Tuhan berikan aku pergaulan yang baik, yang benar, jangan sampai salah pergaulan. Itu bisa doa sama Tuhan. Kalau misalkan kisah yang di YouTube-nya Onat bisa masuk gereja setan, sebenarnya gereja juga punya indikator. Indikator yang pertama, gereja itu harus percaya Alkitab sebagai satu-satunya kebenaran. Nggak ada kitab yang lain. Itu yang penting. Yang kedua, percaya Roh Kudus. Kalau gereja percaya Roh Kudus, udah pasti gereja itu benar. Dan yang ketiga, percaya Yesus adalah Tuhan. Yesus itu Tuhan, ya kita percaya bahwa kalau gereja itu menyebutkan tentang Yesus adalah Tuhan, gereja itu pasti benar. Sama tadi ada Alkitab, ada Roh Kudus, Yesus, dan percaya bahwa Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu indikator yang harus kita pegang. Jadi kalau gereja menyerukan atau menyebutkan tentang Yesus adalah Tuhan, Alkitab adalah satu-satunya kebenaran, Roh Kudus adalah penuntun, pelindung, nggak akan terjebak. Gitu. Dan percaya Tritunggal itu udah pasti benar, nggak akan salah masuk gereja. Gitu. Nah, jadi baliknya itu sebenarnya untuk menjadi seorang Kristen modern kita harus bisa mengubah paradigma, terus habis itu bisa beradaptasi. Terus supaya nggak terjebak kita untuk kejebak di pergaulan yang salah sampai akhirnya masuk ke gereja yang salah juga. Kita harus mengerti ya indikator soal itu. Sama kayak mesin mobil kan, kayak mobil motor ada indikatornya. Kalau olinya mau habis, ada indikatornya, tahu oli gua mau habis nih. Jadi harus ganti oli. Sama kayak hidup ada indikatornya, gua kayaknya udah mulai jauh nih dari Tuhan, gua kayaknya udah mulai kurang ajar nih sama orang tua, gua kayaknya udah mulai nggak bener nih tongkrongan gua. Itu kita tahu ada indikator itu, tinggal langsung kita cabut. Tinggal kitanya bagaimana melangkahnya kan. Bener. Nah berarti balik lagi kan, pergaulan yang baik merusak kebiasaan. Pergaulan yang baik membuat jadi lebih baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Begitu kan. Betul. Jadi kalau misalnya nongkrong di tempat komunitas-komunitas, cari komunitas yang baik-baik juga. Komunitas yang baik. Kan kita ada komunitas yang bagus nih ya, Bonerges Cinere ya kan. Ya kalau sudah masuk situ bertumbuh aja sama teman-teman di komunitas. Gitu. Ya kita sama-sama aja menaungi kan. Benar. Kan banyak juga cabang-cabang di tempat lainnya juga bisa masuk di sana, ntar bisa lihat tuh. Lo sendiri punya komunitas ya? Ada dong. Sekarang ini komunitas, sebenarnya banyak komunitas, tapi sekarang yang lagi fokus banget Batman. Apa tuh? Itu badminton mania. Kita main badminton. Nah, di komunitas ini juga kita saling menguatkan, bukan cuman mikirin raket, shuttlecock, lapangan dan lain-lain, tapi kita juga kadang-kadang kita suka sharing, saling menguatkan satu sama lain gitu. Dan rencananya juga kita ke depan mau kayak bikin fellowship bareng-bareng. Ya tidak menutup kemungkinan juga kayak kita mau kunjungan ke panti asuhan. Karena kita percaya kan pasti anak-anak di panti asuhan itu
pasti akan ada orang-orang hebat dari situ. Iya betul. Atau calon-calon atlet Ah, selanjutnya. Kita nggak pernah tahu kan. Betul. Iya. Boleh lah itu komunitas badminton lu tanding sama di Cinere sih belum ada, Oh. belum ada. Tapi kita coba adu ini aja. Adu mekanik. Iya. Jadi kita pertandingan mencari persahabatan. Wah, bukan pertandingan persahabatan. Iya, mencari persahabatan. persahabatan. Soalnya kan belum tentu kenal semua kan. Atau kan Betul. pertandingan mencari sahabat. Betul. Tapi badminton itu menyatukan kita juga. Sama nih kayak SCBD. Tadi gua ngobrol-ngobrol sama anak-anak sini dari Ciledug, Citayam. Mereka ketemunya di sini nih. Terus kompak gitu, klop, temenan. Sama di badminton juga kita gitu. Kita Batman waktu itu sempat adu mekanik sama beberapa tim. Akhirnya jadi main bareng sampai sekarang. Gitu. Boleh tuh. Jadi gini aja, kita bikin apa tuh pertandingan ya. Gua live-in di YouTube Barnajaya Cinere nih. Boleh. Aman? Boleh. Aman. Ini tapi live streaming nggak disimpan kan? Atau disimpan? Disimpan ya? Oh, disimpan. Kalau bisa highlight aja lah, biar nggak kelihatan ini banget, on banget. Gak apa-apa kan sama-sama. Ya, di Cinere masalah belum ada yang jago. Jadi emang nanti buat ini aja, buat kita nonton aja. Boleh. Kan ini mencari sahabat nih, pertandingan mencari sahabat. Jadi kita coba main selucu-lucu mungkin. Ntar gue coba ngadain ini. Tanggalannya kayaknya di bulan Agustus ini aja gimana? Boleh. Di bulan Kita mainkan. Agustus. Lo bisa di tanggal berapa? Tanggal minggu kedua boleh. Hari Selasa tapi. Ya udah, minggu kedua hari Selasa ya. Catat ya, Ayal ya. Nanti minggu kedua di hari Selasa kita coba tanding badminton. Jadi kita main ke tandangnya Batman. Tandang. Siapa tahu ini juga bisa menjadi tempat kita kumpul-kumpul mencari sahabat yang baru. Betul. Dan nanti aku akan coba siarin live. Terus habis itu kita pertandingannya akan ini ya, tiga ganda 2 single ya. 3 ganda 2 single ya, tapi selang-seling. Ya, Ganda, selang-seling. single, ganda, single, Ya. ganda. Siap. Tapi nanti kita bikin fun match juga lah. Boleh. Buat cewek-cewek. Boleh. Ganda campuran tapi palingnya. Ya boleh, itu juga bisa tuh. Ya kita coba buat semenarik mungkin nantinya. Jadi ditunggu aja. Nanti berarti abis konten yang ini kita bikin konten press conference. Wih. Jadi Ngeri biar banget. kelihatan kayak pertandingan nih. Serius. Ya udah kalau kayak gitu. Jadi Nutrisari gue udah mau habis juga. Sama nih, kopi juga udah mau habis. Nah, bapak-bapaknya udah lewat juga. Jadi menandakan sudah berakhirnya konten kita pada hari ini. Ditunggu konten selanjutnya. Semoga apa yang kita bagikan bisa membangun teman-teman semua, tetap bisa menjadi Kristen yang modern, bisa menjadi Kristen yang kekinian, ngikutin perkembangan zaman. Jangan terlalu kaku untuk menolak berbagai perubahan-perubahan. Monggo dilewat aja nggak apa-apa. Udah mau closing aja masih banyak yang lewat-lewat. Nggak apa-apa kan ini kita di public area, jadi emang harus begitu. Oke, kalau kayak gitu sampai jumpa di episode selanjutnya. Yeskel Muntu mau cabut, ya saya Muntu pamit. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.